Oke, jadi ini membahas yang latihan nomor 1. Pertama adalah soal 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9 sebagai inputnya. Ya. Jadi 1, 3, 5, 7, 9. Kalau lihat dari sini relasi antara ini ke sini jelas ya. Ini 1 ke 1 berarti pangkat 2, 3 ke 9 pangkat 2, 5 pangkat 2, 7 pangkat 2, 9 pangkat 2 gitu kan. Berarti tinggal dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa, sini berapa. 1 ke 3 berarti 2. 1, 3 ke 5 berarti 2. Ini juga 2, ini juga 2. Berarti di sini incrementnya adalah 2. Di sini adalah dipangkatkan dengan 2. Gitu. Jadi kalau dia pakai for loop berarti for, kalau antara for loop atau while flowchart mah sama aja, tinggal bagaimana kalau Anda menyusun sintaksnya. Kalau for kan berarti nanti ada in range yang mana lebih mudah ya kalau misalnya ada step seperti ini, tinggal mulainya dari mana, berakhirnya dari mana. Berakhirnya di 9 berarti yang terakhir adalah 10, kemudian stepnya berapa, berarti stepnya adalah 2, seperti itu. Kemudian kalau dia pakai for berarti ini udah selesai, tidak perlu ada increment lagi di dalam seperti while, tinggal dimasukin aja di dalamnya adalah print pangkat 2 nya, berarti for i dan berarti i pangkat 2 gitu. Oke, yang nomor 2 adalah seperti ini. Inputnya adalah 1, 2, 3, 4. Instruksinya itu pakai for loop. Jadi 1, 2, 3, 4 ini udah pasti plusnya cuma 1 ya. Incrementnya cuma 1 inputnya. Kemudian yang outputnya adalah setengah, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. Berarti kurang setengah ya, minus setengah. Jadi 1 kurang setengah, setengah, 1 kurang setengah, 1,5, dan seterusnya. Berarti jadi ini kurang setengah, seperti itu. Jadi sama seperti tadi, instruksinya adalah pakai for, maka for i in range nya adalah dari 1 sampai 7, berarti in range 1, kemudian berakhir di 7 berarti akhirnya adalah 8. Stepnya adalah 1 berarti tidak usah, atau kalau misalnya Anda mau berarti kalau pakai in range inputnya 1 kan berarti jumlahnya itu pasti mulai dari 0. Jadi kalau Anda masukkan ada in range 7 seperti itu, berarti ini adalah 0 sampai 6. Tuh. Jadi hati-hati kalau for in range 7 berarti isinya adalah i-nya adalah 0 sampai 6. Jadi jika seperti ini mulainya dari 1 maka pakailah 1,8. Stepnya adalah 1 berarti tidak usah dituliskan, sama aja. Jadi ini jangan dipakai ya. Oke. Begitu. Kemudian ini adalah print i kurang setengah gitu. Oke, sekarang nomor 3 pertama yang dilakukan adalah gimana melihat ini relasinya ke sini, ini output ya, output. Oke, jadi 1 relasinya ke 3, 5 relasinya ke 15, 9 ke 7, 13 ke 39, dan 17 ke 51. Ini berarti output, berarti relasi ke input adalah input dikalikan dengan 3. Benar? 1 dikali 3, 3, 5 kali 3, 15, 9 kali 7, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang baru kita lihat increment-decrementnya. Dari 1 ke 5 adalah 1 ke 5 berarti selisihnya adalah 4.
1 ditambah 4, benar? 5 ke sini adalah 4. Sini juga adalah 4. Sini juga adalah 4. Dan seterusnya. Maka incrementnya adalah plus 4. Itu. Jadi kalau dia instruksikan dengan masih dengan for juga, maka sama, incrementnya ada 4. Kalau incrementnya ada 4, berarti usahakan inputnya ada 3. For i in range berarti mulainya dari 1, berakhir di 18, karena terakhir 17, kemudian stepnya adalah 4, dan printnya adalah i dikali 3. Oke, sekarang yang nomor 4, instruksinya itu pakai while ya. Kalau apa bedanya for sama while? Kalau for itu dia di dalamnya sudah include mulainya, kemudian akhirnya, dan juga stepnya. Sedangkan while dia hanyalah kondisi, sehingga selama ini masih memenuhi maka dia akan mulai terus. Sehingga jika di awal itu ada kondisi awal, biasanya seperti itu. Berapakah dia kondisi awalnya, kemudian kondisinya yang mau kita buat petesannya, kemudian di sini statement. Nah, biasanya untuk membuat stepnya di sini ada increment atau decrement. Pasti berbeda dengan for yang sudah include dalam input. Jadi kalau while itu pasti ada di awal. Kalau awalnya ya pasti ada awalannya berapa, kemudian statementnya, increment, decrementnya, seperti itu. Nah, ini kan inputnya outputnya adalah SV 1, 2, 3, 4. Nah, ini tidak usah khawatir. Jadi kalau misalnya masih bingung bagaimana menuliskan SV ini, ya berarti nanti tinggal print itu kan bisa menjadi input, bisa jadi print SV, kemudian di belakangnya ini adalah 1, 2, 3, 4 nya begitu. Oke, jadi ini adalah while, berarti harus ada kondisi pertamanya, i nya berapa, i nya sama dengan berapa. Berarti kalau di sini adalah 1, 2, 3, 4, berarti kan ini mulai dari 1 berakhir di 4. Berarti kondisi while-nya adalah selama dia lebih besar sama dengan 4 atau lebih kecil sama dengan 5, benar kan? While i lebih besar, lebih kecil ya, lebih kecil dari 5 misalnya gitu. Kan berarti batasnya di 4. Sedangkan i nya di awalnya adalah 1. Jadi i sama dengan 1. Jika i lebih kecil 5, maka di print i nya adalah i. Nah, yang step terakhir adalah ada increment dan decrement. Kesini itu adalah sebuah increment. Berarti ada plus 1, benar? Maka di bawah berarti ada i plus sama dengan 1. Selesai. Jadi nanti buatnya adalah i sama dengan 1, kemudian while i lebih kecil 5, kemudian print SV, i, baru nanti i tambah sama dengan 1 gitu. Oke, yang berikutnya adalah masih pakai while 11, 9, 7 dan seterusnya. Oke, berarti kalau dilihat dari polanya ini adalah decrement ya, pengurangan, benar? 1, 11 ke 9 ke 7 ke 3 ke 5 ke 1, berarti
11 9 7 3 5 1 2 oh ini kebalik. Hai Bu. Ini 11 harusnya 9 7 5 3 1 ya. Sorry salah soalnya. Nah, kesini kan dikremennya adalah 2 ya, 2. Berarti dikremen kita adalah 2. Oke. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah i-nya berapa dulu kan di awal. Kalau while pasti ada kondisi awalnya berapa. Kondisi awalnya adalah i sama dengan 11. Nah, baru kita bikin while-nya. While i lebih batas belakangnya adalah 1. Berarti 1 termasuk. Berarti masih lebih besar dari 0. Nah, kalau dia yang tadi lebih kecil, kalau lebih kecil umumnya dia pasti increment karena dia akan naik. Jadi batasnya akan naik terus dan yang terbesar lah yang dijadikan batasnya. Sedangkan kalau decrement batas akhirnya adalah yang terkecil. Jadi biasanya lebih kecil dari yang. Jadi i awal sama i akhir itu lebih kecil yang akhir. Oke. Kemudian di sini print. Tinggal i aja ya. Nah, tinggal i. Kemudian incrementnya adalah 2. Maka i kurang sama dengan begitu. Berikutnya adalah soal nomor 6. SV2 8 14 20 dan 26. Oke, sekarang lihat polanya dulu. 2 ke 8, 8 ke 14, 14 ke 20, 20 ke 26. Jelas ya? Ini adalah plus 6. Berarti dia adalah increment. 2 tambah 6 8 tambah 6 14 tambah 6 20 tambah 6 26. Jadi dia increment 6. Oke. Dia mulai dari yang terendah, sehingga kalau kita tentukan while-nya i-nya pasti adalah yang kecil. Mulai dari yang terendah. Bisa Anda buat dengan 2. Kemudian batas akhirnya adalah while i batas akhirnya adalah 26. Berarti lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Sama dengan, harus ada sama dengan ya. Kalau pakai 26. Berarti di sini dikasih sama dengan. Jadi sama dengan, jadi include dengan 26. Kemudian ini print. Oke. Instruksi berikutnya adalah print. Sama seperti yang tadi, ada SV dulu, koma, SV, koma, berarti adalah i-nya. I. Kemudian incrementnya adalah 6, maka i plus sama dengan 6. Right? Maka jika i pertama sama dengan 2 lebih kecil dari 26, maka 2 SV2. 2 tambah 6 adalah 8 dan seterusnya. Oke. Yang terakhir adalah nomor 7. 100 64 36 16 4. Kita lihat polanya dulu. Ini kelihatan ya, ini adalah pangkat 2. Berarti ini pangkat 2-nya 10. Ini pangkat 2-nya 8.
ini pangkat 2 nya 6, ini pangkat 2 nya 4, ini pangkat 2 nya 2, ya kan? Berarti nanti di dalam print harus ada pangkat 2. Oke, sekarang lihat stepnya. Jadi 10 ke 8 2 2 2 2. Jadi dia adalah dikremen 2. Maka itu adalah minus 2. Ya. Maka nilai awal kita buat dulu. I sama dengan 10 misalnya ya. Langsung dibatasi. Terus while-nya, kondisinya adalah batas terakhirnya. Batas terakhirnya adalah 2. Berarti kita buat lebih besar dari 1. Atau bisa lebih besar sama dengan 2. Sama aja. Lebih besar 1 boleh. Terus kemudian print SV print I pangkat 2 ya. Jadi 10 lebih besar 1, 10 pangkat 2 100, maka dikremennya adalah I kurang sama dengan 2. Maka 10 kurang 2 nanti 64 dan seterusnya. Selesai.